Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Flora Dwi Jayanti dari Prodi Manajemen B1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Analisa Laporan Keuangan. Oke teman-teman, langsung aja di slide yang pertama. Ada lingkup analisis laporan keuangan meliputi evaluasi dan interpretasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas. Tujuan utama analisis laporan keuangan adalah untuk memberikan wawasan tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan suatu entitas kepada para pengguna laporan keuangan, seperti pemilik investor, kreditor, pemerintah, dan manajemen. Analisis ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen. Analisis ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek, seperti investasi, kredit, manajemen risiko, dan pengembangan strategi bisnis. Manfaatnya antara lain membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami tingkat kesehatan keuangan, kinerja operasional, likuiditas, dan solvabilitas suatu entitas. Baik, yang kedua ada akuntansi dan pengambilan keputusan memiliki hubungan yang erat. Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang relevan dan akurat yang menjadi dasar pengambilan keputusan yang baik. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan memberikan gambaran tentang kinerja keuangan suatu entitas, dan ini dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi masalah, mengevaluasi kinerja, dan membuat keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan pemahaman yang baik tentang informasi keuangan dan kemampuan menganalisis laporan keuangan. Oke, selanjutnya ada analisis akuntansi. Analisis keuangan dan analisis laporan keuangan memiliki perbedaan dalam cakupan dan pendekatan. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis akuntansi. Biasanya lebih berfokus pada pemeriksaan dan evaluasi informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan, seperti mengidentifikasi kebijakan akuntansi yang digunakan, menghitung rasio keuangan, dan melakukan perbandingan antara entitas dan periode waktu tertentu. Oke, selanjutnya analisis keuangan lebih luas dalam cakupannya dan melibatkan evaluasi aspek keuangan dan non-keuangan suatu entitas, seperti kinerja operasional, risiko, strategi bisnis, dan kondisi pasar. Analisis ini melibatkan penggunaan alat dan metode yang lebih kompleks, seperti analisis SWOT, analisis industri, dan analisis sensitivitas. Yang terakhir ada analisis laporan keuangan, adalah bagian dari analisis keuangan yang terkait langsung dengan evaluasi informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan suatu entitas. Ini melibatkan penggunaan rasio keuangan, tren keuangan, analisis vertikal dan horizontal, dan interpretasi informasi keuangan untuk menggambarkan kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Selanjutnya ada posisi keuangan atau neraca, adalah laporan keuangan yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu periode tertentu. Laporan ini memperlihatkan gambaran tentang kesehatan keuangan dan stabilitas finansial entitas tersebut. Nah, yang B, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu entitas selama periode tertentu. Laporan ini memberikan informasi tentang kinerja operasional entitas, termasuk pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan. Yang C, laporan perubahan modal dan laporan keuangan yang menyajikan perubahan modal suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini mencakup investasi modal baru, penarikan modal, laba yang ditahan, dan perubahan lain dalam ekuitas entitas. Yang terakhir, D, ada laporan arus kas, adalah laporan yang menyajikan arus masuk.
Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gambar seperti current ratio. Di sini ada 10 juta dibagi 200.000 sama dengan 5, dan quick rasionya ada aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Jadi 10 juta, jadi 100.000 dibagi 200.000 sama dengan 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Terus di sini ada 100.000 dikurang 250.000 dibagi 200.000. Jadi 250.000 dibagi 200.000 kita bagi aja, jadi 25 dibagi 2 sama dengan 3,75. Dan cash ratio di sini juga ada 100.000 dibagi 200.000, jadi menjadi 10 dibagi 2 dikali 100 sama dengan 0,5 dikali 100 sama dengan 50. Oke teman-teman, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perkataan yang kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.